Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pertemuan minggu kedua ini di praktikum materinya adalah sekuen ya, pengertian tentang algoritma. Saya share screen dulu. Share screen saya terlihat? Sudah terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi pengertian algoritma dan flowchart. Ya. Pengertian algoritma secara teori dulu ya. Jadi algoritma adalah kumpulan instruksi-instruksi atau perintah-perintah atau langkah-langkah yang berhingga atau yang banyak gabungan jumlahnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Baik masalah persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin secara gampang ya. Kalau secara teori kan memahami seperti ini kan kesulitan ya memahaminya. Jadi gampangannya algoritma itu adalah kumpulan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Udah itu aja, itu cara gampangnya. Gitu ya. Seperti itu untuk algoritma. Kemudian berikutnya tahap-tahap dalam memprogram, ya, fase problem solving, ya, kemudian fase implementasi. Jadi antara penyelesaian tentang masalah harus kita selesaikan menggunakan algoritma, kemudian baru diimplementasikan. Jadi ada dua fase di situ. Jadi analisa problem dulu. Kalau di tabel ini adalah analisa problem dulu. Problemnya apa? Masalahnya tentang apa? Baru kemudian kita merancang sebuah algoritma. Nah, dari sebuah algoritma kita uji coba dulu, kita tes, ya, otomatis kita tes dulu berkali-kali sampai dengan tesnya ini berjalan dengan baik, baru menggunakan perancangannya kita buat program. Jadi intinya kalian pada saat melakukan tahapan pemrograman itu ya harus merancang algoritmanya dulu. Ya. Penulisan di algoritma ya, ada 3 macam. Yang pertama dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yang kedua menggunakan flowchart, yang ketiga menggunakan pseudocode. Jadi yang paling mudah, jadi gini, kalian sebagai lulusan SI nanti dalam merancang bahasa program untuk menentukan problem solving atau menganalisa sebuah problem, intinya kan kalian berhadapan dengan orang yang tidak paham dengan program. Ya. Jadi langkah kedua dan ketiga, langkah keduanya tadi adalah menggunakan flowchart dan yang ketiga adalah pseudocode. Nah itu tentu mereka tidak paham. Ya. Yang mereka paham adalah bahasa sehari-hari ya, atau deskriptif istilahnya. Jadi untuk menganalisa problem kalian bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau secara deskriptif. Karena contoh bahasa sehari-hari itu adalah contoh masalahnya bagaimana caranya kita membuat nasi goreng misalnya. Nah, ini kan kalian kalau menanya ke koki, ya, ke yang pakar membuat nasi goreng, itu kalian menanyakan ke mereka kan pasti pakai bahasa sehari-hari, tidak mungkin menggunakan flowchart. Mereka kan tidak ngerti. Ya. Jadi kalian harus bisa memahami. Oke Pak, yang pertama apa? Oh, yang pertama adalah siapkan bumbu dapur, menyiapkan bumbu dan menyiapkan peralatan. Jadi yang pertama adalah persiapan terkait dengan bahan dan alat. Yang kedua apa? Oh diulek dulu Pak bumbunya seperti itu. Campurkan semua ini, kemudian kompornya dipanasin, kasih minyak. Nah, itu alur-alur atau algoritma yang harus dijalankan. Nah, itu dimasukkan di flowchart bagi kalian nanti. Jadi dari bahasa sehari-hari bisa Anda terjemahkan ke dalam flowchart atau langsung terjemahkan ke pseudocode.
Kalau pseudocode itu hampir sama persis dengan program, ya. Bahasanya hampir sama persis dengan program. Kalau pseudocode, terserah kalian mau pakai dari bahasa sehari-hari tadi, bisa langsung kalian pakai ke flowchart maupun ke pseudocode. Seperti itu. Jadi setelah pembuatan program, nah, baru dilakukan tes lagi, ya, pengetesan atau uji coba. Setelah dicoba diulang, kemudian pembuatan program lagi terus berulang-ulang, baru kemudian didokumentasikan atau di backup, baru kemudian dipakai. Seperti itu adalah tahap-tahap dalam pemrograman. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Silakan. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut. Fase dari problem solving, ya. Jadi setelah kalian memahami teori tadi, untuk mengetahui fase dari problem solving ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kondisi awalnya itu bagaimana. Ya. Di kantor misalkan, oh saya ingin dibuatkan sebuah sistem ini, buatkan program atau buatkan software ini. Nah, kalian harus memahami kondisi awal. Ya. Artinya kondisi inputnya itu seperti apa, outputnya itu juga seperti apa. Jadi kondisi awal dan kondisi akhir itu maksudnya kondisi awal adalah data inputnya, proses awal, proses input itu seperti apa. Kemudian kondisi akhir adalah print out-nya, ya, atau laporan-laporan yang dihasilkan dari program nanti itu pinginnya seperti apa. Jadi itu. Jadi kalian harus memahami kondisi awal dan kondisi akhir. Kemudian yang ketiga, data lain yang tersedia, ya mungkin data-data pendukung yang lain untuk bisa menghasilkan kondisi akhir atau kondisi pada saat pelaporan nanti. Intinya kita membuat program kan harus berupa report. Nah, cuma artinya dari SI, ya, sistem informasi Fasilkom, kalian harus memahami yang namanya kemarin waktu di enggak ikut ya pagi saya. Dari Fasilkom harus paham input, proses, output. Jadi algoritma itu tidak lepas dari tiga proses ini, input, proses, dan output. Kemudian yang keempat, operator yang tersedia, ya otomatis karena yang menjalankan itu adalah operator itu sendiri. Kemudian syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Jadi harus ada ruang lingkupnya, harus ada batasannya. Kalau di skripsi namanya batasan masalah. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus bisa memahami dalam menentukan fase problem solving. Oke. Berikutnya, ciri-ciri algoritma yang baik, ya, presis, ya, artinya presisi, ya harus sama, harus persis ya dengan apa yang diinginkan. Kemudian jumlah langkah atau step berhingga dan ketentu, artinya jumlah langkahnya harus berakhir. Ya. Kalau di flowchart ada simbol mulai dan simbol akhir atau simbol selesai. Nah, seperti itu. Jadi jumlah langkahnya itu tidak boleh terputus, harus saling tersambung. Kalau ada flowchart yang berdiri sendiri, ya pasti tidak akan berjalan. Contohnya kalian nanti bisa menggunakan software yang saya kasihkan kemarin menggunakan Raptor. Nah, itu kan contoh untuk flowchart. Jadi kalau di Raptor semua simbol itu harus berjalan, ya. Artinya tidak boleh berhenti di satu titik. Jadi arusnya harus ada sampai dengan akhir, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah efektif. Ya, efektif ini saya kira relatif ya. Efektif ini menurut saya jalannya panjang banget. Kalau mau dari Narutama ke kampus, saya lewat Sidoarjo dulu misalkan. Dari Narutama ke kampus, dari rumah ke kampus, rumah saya di mana? Daerah Rungkut misalkan. Saya kalau mau ke kampus, menurut saya ke kampus, jalan ke kampus, ya, itu saya harus ke Sidoarjo dulu. Wah, panjang, tapi kan panjang Pak, enggak apa-apa. Wong menurut saya ini efektif kok. Nah, seperti itu biasanya. Kalau kalian mungkin yang paham, ya, karena algoritma kan berbeda-beda ya menurut
masing-masing. Kalau menurut kalian ternyata dari Rungkut ke kampus langsung lewat Mer sampai Pak. Oh ya silakan ya. Kalau dikasih tahu seperti itu, oh ya udah saya tak niru. Nah seperti itu. Ya. Jadi artinya algoritma itu efektif ini relatif, ya. Tergantung dari kita dalam menyelesaikan sebuah masalah tadi. Kalau saya muter-muter dulu karena sudah tua ya, mikirnya yang panjang enggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Nah, kalau kalian masih muda ya mikirnya, langsung Kak ke sini bisa nih, nggak usah muter ke sana ke sini. Oh ya silakan. Tapi kalau memang jalannya terlalu panjang, ya akan juga mempengaruhi RAM atau memori. Jadi prosesnya akan lebih banyak, kan begitu. Yang memang yang harus yang baik itu adalah seefektif mungkin, sesingkat mungkin, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang keempat, harus terminate, harus berakhir. Ya. Jadi harus ada N-nya, harus ada selesainya. Kemudian yang kelima, output yang dihasilkan tepat. Nah, jadi laporannya, reportnya harus sesuai dengan yang di-input tadi. Reportnya berupa apa, bisa diselesaikan dengan tepat. Nah, itu ciri-ciri algoritma yang baik. Kemudian tes, ya, untuk tesnya, untuk uji coba, dipilih data-data yang biasa dan juga data yang ekstrim. Data yang ekstrim itu maksudnya jika isiannya 1 juta, saya isi 5 triliun, bisa enggak? Nah, itu ekstrim kan? Nah, bisa juga seperti itu. Jadi, tapi kalau menggunakan data yang ekstrim, kita juga harus hati-hati karena akan banyak perbaikan dari sisi algoritma kita. Seperti itu. Kemudian fase implementasi. Nah, implementasi ini ya pembuatan dari sisi programnya serta dokumentasi. Dokumentasi ini di backup ya, atau direkam atau disimpan di server dan sebagainya. Ya. Penyajian algoritma, ya. Algoritma disajikan dengan tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu struktur bahasa tertentu dan sudokut. Nah ini tadi sudokut. Ya. Sedangkan yang disajikan dengan gambar misalnya dengan flowchart. Jadi ada struktur bahasa tertentu itu maksudnya adalah bahasa sehari-hari tadi. Jadi ada 3 tahap ya untuk penyajian algoritma ini. Tadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi si permintaan ada si orang yang mengalami masalah tadi disuruh menuliskan urutan-urutan masalahnya. Sudah ditulis bahasa biasa. Input data ini kemudian diproses, kemudian nah, seperti dengan sama halnya dengan resep membuat nasi goreng misalkan itu menggunakan bahasa sehari-hari ya, atau secara deskriptif. Kemudian yang kedua menggunakan flowchart. Nah, itu tadi flowchart ini disajikan dengan gambar. Kalau flowchart harus diawali dengan mulai atau start, diakhiri dengan end atau selesai. Kemudian yang ketiga adalah sudokut tadi. Nah, sudokut. Sudokut ini hampir sama persis dengan kode program. Nanti juga akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini penyajian algoritma contoh. Nah, ini menggunakan flowchart. Harus di sequence. Ya, sekali lagi, model sequence adalah seperti ini. Dari atas sampai ke bawah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak mengulang. Nah, itu namanya sequence. Jadi soal kalau saya masih soal tentang sequence, tidak boleh dijawab menggunakan selection atau if, tidak boleh dijawab menggunakan looping atau pengulangan. Itu. Jadi untuk materi hari ini adalah sequence, ya harus sequence, harus terurut mulai dari atas sampai bawah. Jadi contoh-contoh ini menjumlahkan atau mencari rata-rata dari 3 bilangan, ya otomatis seperti ini sequence-nya, ya, flowchart-nya. Kalau yang tulisan ini adalah bahasa sehari-hari, seperti itu. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Nah ini tadi, ini adalah deskriptif atau secara deskripsinya seperti apa untuk mengetahui luas lingkaran seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi 1 beri nilai. Ini yang bahasa sehari-hari.
beri nilai pi dengan 3,14. Kemudian langkah berikutnya, masukkan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, kalikan pi dengan kuadrat dari jari-jarinya. Yang keempat, tulis hasilnya. Nah, ini kan gampang, orang awam pun akan memahami. Kalau menggunakan sudokut, nah sudokut ya hampir sama dengan program seperti ini. Ya, hampir sama persis, tapi jadi algoritma sudokutnya adalah pi sama dengan 3,14 yang pertama. Jadi ada 4 step, ada 4 langkah di sini. Ya. Kemudian input R adalah masukkan jari-jari. L sama dengan pi kali R pangkat 2. Karena kalikan pi dengan kuadrat dari jari-jari. Jari-jarinya adalah R, pi dikuadratkan. Tulis hasilnya, output R luas. Seperti itu. Algoritma dengan flowchart seperti ini. Oke, jadi ini untuk mencari luas lingkaran. Oke, sampai di sini. Ini ada 3 contoh penyajian algoritma. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang pertama adalah bahasa sehari-hari atau deskriptif. Yang kedua adalah, sebetulnya terbalik ya, yang kedua adalah flowchart. Yang ketiga, sudokut. Kalau urut-urutannya yang paling mudah dipahami. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau di, ya oke, nggak apa-apa ya. Jadi, pi atau kalau di Raptor, pi ini variabel atau konstanta? Silakan dijawab. Halo. Maaf Pak, bisa diulang. Coba Pak. Ya, gimana Mas? Maaf Pak, coba diulangi. Tadi sedikit berisik. Oke. Oke ya. Jadi oke, bisa di mute dulu Mas. Iya Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi penyajian algoritma itu ada tiga cara atau 3 macam. Yang pertama menggunakan struktur bahasa atau deskriptif. Yang kedua adalah algoritma dengan sudokut, ya, atau pembuatannya dengan sudokut. Yang ketiga adalah dengan flowchart. Jadi nanti kalau ada tugas atau UTS-nya, silakan buat menggunakan sudokut. Ya, jadi kalian harus membuatnya seperti ini. Harus membuatnya seperti ini. Silakan membuat dengan struktur bahasa Indonesia atau secara deskriptif. Nah, kalian harus menjelaskan seperti ini step-stepnya. Kalau saya suruh UTS-nya menggunakan flowchart, ya bikin flowchart seperti ini. Untuk flowchart kalian bisa pakai Raptor atau menggunakan Visio. Tapi kalau Visio kan tidak bisa dijalankan ya. Jadi kita tidak tahu pakai flowchart itu benar atau tidak. Nah, kalau pakai Raptor kan bisa, oh flowchart saya ini sudah betul. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di bahasa program kalian juga harus memahami yang namanya variabel dan konstanta. Gitu. Seperti kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Jadi pi ini termasuk variabel atau konstanta? Bisa diwakili menjawab? Konstanta. Pi? Variabel. Konstanta. Kalau masnya tadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab masnya tadi? Fikri, Pak. Ya. Ya, oke. Apa? Pi ya. Pi ini apa? Termasuk variabel atau konstanta? Oke. Kalau R-nya Mas? Oke, masih tetap ya. Nah, R-nya apa? Variabel. Variabel. L? L-nya? L-nya apa Mas? Variabel, Pak. Tetap variabel. Nah, ini maksud saya. Jadi pada saat kalian, oke bisa di mute ya. Oke, pada saat kalian membuat sebuah
program atau membuat sebuah solusi sebuah masalah atau membuat algoritma, kalian harus menentukan ada berapa variabel, ada berapa konstanta. Itu yang penting. Variabel itu dibagi menjadi dua, variabel input, variabel proses, dan variabel output. P itu ada termasuk konstanta kan tadi, karena konstanta nilainya atau value-nya tidak dapat diubah. Kalau variabel bisa diisi value dengan berbeda-beda. Jadi kalau saya ngasih tugas, oke, buat luas lingkaran, buatkan programnya, kalian langsung mikir, oh kalau luas lingkaran saya butuh Pi, itu sebagai konstanta, berarti 1. Satu, kemudian oh inputannya adalah R, nah, berarti saya butuh variabel yang namanya R, berarti ada 2. Butuh juga untuk proses dan outputnya, karena proses dan output biasanya jadi 1. Prosesnya adalah L, variabel L, jadi untuk output itu juga L, tinggal ditampilkan saja. Artinya kalian membutuhkan 1 konstanta, 2 variabel untuk menyelesaikan algoritma mencari luas lingkaran. Oke, bisa dipahami? Oke ya, jika ada yang tanyakan, saya langsung uji coba ke dalam Lazarus. Ya. Oke, sebentar. Oke, terlihat di layar? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya, ini ya, yang Lazarusnya terlihat ya? Yang Lazarusnya terlihat? Bisa? Terlihat, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, oke, ini saya ganti. Latihan 2, karena masuk minggu kedua. Latihan 2, ini saya hapus. Use-nya saya pakai use TRT. Ya. Ini syarat saja, tidak ada masalah. Supaya lebih rapi, dirapikan. Kemudian baru saya membutuhkan variabel. Ya, variabelnya tadi 1 konstanta dan 2 variabel. Konstantanya adalah apa tadi? Pi 3,14. Kemudian saya membutuhkan variabel var R tadi, atau jari-jari itu tipenya ya, kalau konstanta kan otomatis ya, jadi tidak menggunakan Pi. Coba saya cek dulu jari-jarinya apa, biasanya berupa tipe datanya apa, jari-jari bisa dibantu. Jadi kalian juga harus bisa menentukan tipe data dari variabel yang diinginkan. Nanti inputnya itu seperti apa? Integer, oke, boleh. Berarti nanti untuk inputnya tidak boleh menggunakan koma-koma ya, atau angka desimal. Oke. Kemudian untuk luas, luasnya tipenya apa? Float, Pak, float. Apa? Float. Ini yang jawab tadi siapa? Yoga, Pak, yoga. Sebentar, saya catat dulu lagi. Berapa NIM-nya, Mas? Yang pertama tadi siapa? Yang pertama, mohon maaf. Yang pertama dulu tadi, NIM-nya berapa? Fikri, Pak. Fikri, NIM. 0422 0015. Fikri.
Oke, terus yang barusan tadi, oke, terima kasih Mas, bisa di-mute. Oke, yang lain, tadi yang barusan menjawab tadi, mbaknya ya, ada suara cewek tadi, suara perempuan. 0421 0421 70 76 70 Pak 00 70 58. apa namanya? Yoga Pak. Yoga. Oke, Ya. terima kasih Mas Yoga. Oke, berikutnya ini tadi apa Mas Yoga? Tak kira suara cewek. Mas Float, Yoga Pak. apa? Luas apa tipenya? Ada komanya Pak. Kenapa? Float. 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 Kalau di Pascal bisa float atau real. Oh iya. Ya, oke, enggak apa-apa. Yang penting saya paham bahwa maksudnya float itu adalah desimal. Duh, Pak, kenapa? Jari-jari integer. Luas, kok real? Nah, kalian harus bisa memahami kenapa tipe data dari luas itu adalah real atau desimal tadi. Karena luas ini adalah rumus perkalian antara jari-jari dikali dengan pi. Pi-nya apa? Pi-nya itu kan sudah desimal. Desimal dikali integer, hasilnya adalah desimal. Maka luas itu tipe datanya harus real atau desimal. Oke, bisa dipahami. Untuk pi sebentar saya carikan browsing di internet, ya saya lupa. Yang kayak gini, dosen kan gak pinter ya. Cuman tahu aja. Pi di Pascal. Konstanta. Konstanta, penulisan konstanta di Pascal itu seperti apa? Nah, kalian seperti ini caranya. Yang penting kan algoritmanya kalian harus kalian kuasai. Kalau masalah teknis tentang sintak atau aturan penulisan, kita bisa cari di internet. Kayak saya seperti ini, contohnya. Nah, seperti apa? Penulisan dari konstanta itu seperti apa? Nah, ini cons, benar-benar pi, tapi langsung sama dengan 3,14. Seperti ini. Oke. Berarti pi sama dengan, nah gini ya, bisa dipahami. Jadi saya butuh 3 tadi ya, 1 konstanta, 2 variabel. Pi variabelnya adalah jari-jari, tipenya integer, luas. Karena perkalian dari hasil desimal dengan integer, maka hasilnya harus desimal. Kalau desimal di Pascal, tipe datanya adalah real. Seperti itu. Oke, jika sudah, alurnya tadi, saya ambil contoh, tadi alurnya, oke, alurnya adalah yang pertama, beri nilai pi dengan 3,14. Sudah? Kemudian masukkan nilai jari-jari. Nah, sekarang untuk memasukkan nilai jari-jari, pakai apa? Bisa dibantu saya? Integer mungkin Pak. Ini sudah masuk ke program utama di Pascal. Oke, ya sudah nanti aja. Right? Oke. Nah, ini kata kuncinya standarnya kalian tulis dulu ya. Jadi cara memprogram dengan baik itu adalah kalian tulis sintaknya dulu. Baru kita isikan, masukkan dari. Sama dengan saya kasih spasi supaya rapi hasilnya. Setelah muncul di layar, saya rekam ke dalam sebuah variabel readlen, burung buka, burung tutup, kita masukkan variabelnya adalah jari. Baru kemudian, nah, masukkan nilai dari jari. Sudah. Sekarang ini adalah input. Jadi gini, di algoritma kalian harus bisa membedakan mana input, yang pertama adalah preparation atau nilai awal, kemudian input, proses, output. Itu di bahasa program. Harus kalian pahami, kalian harus bisa membedakan preparation-nya ada apa enggak. Oh ada Pak, ternyata preparation-nya adalah nilai awal. Nilai awal P ini termasuk dengan preparation ya, atau nilai awal. P adalah 3,14, ini termasuk preparation. Kemudian input itu adalah masukkan jari-jari. Proses,
kalikan pi dengan kuadrat dari jari-jarinya. Output tulis hasilnya. Itu ya. Oke, sekarang input, preparation-nya sudah ada, cons pi. Ini preparation, nilai awal. Kemudian inputnya ini adalah input. Masukkan jari-jari. Prosesnya, ini saya ketikkan di sini saja. Input. Ini preparation atau nilai awal. Oke. Dan berikutnya adalah proses. Jadi kalian harus memahami di program itu ya strukturnya input, proses, output. Kalian harus bisa membedakan mana input, mana proses, mana output. Untuk preparation tergantung dari program yang diinginkan nanti. Tapi secara pokok input, proses, dan output. Prosesnya adalah L(2) sama dengan, nah ini ya. Jadi kalau di matematika L sama dengan, di bahasa program yang kemarin saya tuliskan itu, luas sama dengan jari-jari atau 1 ditambah 1. Kalau di Pascal ini berbeda. Penulisannya kalau titik 2 sama dengan, ini input proses. Kalau sama dengannya cuma 1, ini perbandingan, membandingkan. Biasanya nanti kita pakai di if atau di selection dan di looping atau pengulangan. Gitu ya. Jadi sekarang L(2) sama dengan, ini adalah sebuah proses. Jari-jari, nah rumusnya kita cek, rumusnya pi kali R pangkat 2. Pi, karena preparation-nya pi ini saya sudah dapatkan, maka bisa kita tulis. Saya dapatkan aja. Pi sama dengan, L sama dengan pi kali kalau di matematika atau di bahasa program menggunakan tanda bintang, asterik. Pi dikali jari-jari kali jari-jari. Nah, ini kan yang paling mudah, jari-jari kali jari-jari kan sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, itu ya, jadi bisa pakai cara yang lain. Kalau kalian menemukan cara yang lain, ya silahkan, nggak ada masalah. Titik koma, selesai. Ini untuk proses. Output itu adalah write, kurung buka, kurung tutup, titik koma, dan titik 2, luas lingkaran adalah concat, ya, kasih spasi seperti ini supaya rapi, ya, hasilnya tidak mepet nanti, saya kasih spasi, baru kemudian concat dengan variabel apa? Di sini outputnya adalah L, nah, ya kan? Berarti ini L. Jangan lupa read learn kalau di Pascal. Setiap baca program berbeda. Oke, yang kalian pahami adalah alurnya preparation, input, proses, output. Ini adalah materi atau pelajaran yang harus kalian pahami di sekuen atau di dalam algoritma ini. Oke, bisa dipahami. Kalau terkait dengan sintak ini ya kita menyesuaikan ya. Kalian tidak perlu hafal kan. Ya. Kalian searching aja. Ya, di internet banyak cara-caranya. Yang penting algoritmanya itu kalian harus benar-benar memahami. Jadi bukan bahasa program yang kalian pahami, tapi algoritmanya. Oke, seperti ini sudah selesai. Baru kemudian saya uji coba, tekan F9. Oh, itu ada yang salah. Ya. L, itu ada error. Oke, kebetulan error, nggak apa-apa. Kita cek, compile, ada yang error, identifier not found L. Nah, L-nya nggak ada. Oh, sorry. Luas di sini, ya. Nah, ini pesan error. Jadi saya salah, tapi bisa untuk kalian belajar. Kalian harus bisa membaca pesan errornya.
Kalau sebagai programmer kalian atau sebagai analis, kalian harus bisa memahami pesan error. Error message-nya harus kalian benar-benar pahami. Di program enak ya, pesan errornya akan muncul di mana. Oke, ini tadi pesan errornya adalah L-nya nggak ada. Oh iya benar, saya pakai variabelnya adalah luas. Jadi ini harus saya ganti luas. Besar kecil menyesuaikan ya, harus persis. Ini adalah luas. Bisa dipahami? Oke, saya jalankan lagi. Saya coba tekan F9. Oke, berhasil, sukses. Kita tunggu. Nah, masuk ya. Oke, seperti ini. Ini adalah program kecil. Ya. Masukkan jari-jari. Misalkan jari-jarinya 9. Kita tekan Enter, disimpan, kemudian diproses, kemudian dimunculkan di layar. Jadi yang tampil di program hanya input dan outputnya saja. Proseskan di belakang program, di belakang layar. Saya Enter. Maka hasil luas lingkaran adalah 2,54 sekian. Pak, kok begitu Pak tampilannya? Jadi setiap bahasa program untuk menyederhanakan desimal itu bermacam-macam. Nah, sekarang kalau di Pascal seperti ini, saya tekan dulu. Oke, luas titik 2, 0, titik 2, 2. Artinya luas kita format 0, ini adalah batasan bebas, tanpa batas, koma ke kiri, bisa dipahami ya, angka koma ke kiri, itu tanpa batas, bebas 0. Titik 22, berarti setelah koma, berapa digit? Saya batasi 2 digit. Enggak Pak, saya pengennya bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat tanpa desimal, maka 0, 0. Sebelah digit sebelah kirinya koma itu tanpa batas. Kalau yang digit sebelah kanannya koma itu saya nolkan. Artinya tidak ada, bukan tanpa batas juga ya, artinya tidak ada nolnya. Gitu ya. Oke, saya anggap ini saya pakai karena saya pakai real supaya terlihat bahwa luas lingkaran ini tipenya adalah real atau desimal. Oke, saya jalankan lagi F9. Luas jari-jari 9. Saya enter. Hasilnya 254,34. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Oke, sekarang untuk kalau sudah silakan dicoba. Saya ingin perwakilan salah satu ketikkan persis dengan ini, tetapi variabelnya silakan kalian ganti. Jadi kalau ingin kalian benar-benar bisa di algoritma, apa yang saya tulis boleh kalian contoh, tetapi syaratnya variabelnya kalian ganti dengan nama variabel lain. Contoh, jari-jari kalian kasih R misalkan, luas kalian ganti L, pi kalian ganti dengan ya bebas ya, pi-nya kalian ganti, misal oh enggak Pak, saya ingin tak rubah pi-nya seperti ini, boleh, tidak ada masalah ya. Atau pi-nya saya tulis begini Pak, boleh, wis terserah bebas, tapi yang penting maksudnya adalah pi gitu ya, untuk belajarnya saja ya, karena kan tidak boleh sama. Oke, silakan dicoba, saya tunggu kalian. Ini saya biar kan share screen ya. Oke, sambil ditunggu, kalau sudah saya catat sebagai tugas harian. Ya. Yang belum menjawab kemarin bisa ini digunakan kesempatan untuk menjawab. Hanya mencontoh sama persis, tetapi variabel dan konstantanya silakan diganti. Kalimat-kalimatnya ya boleh diganti, boleh enggak. Masukkan jari-jari, kalian bisa ganti input jari-jari, atau apalah, bebas. Silakan dimodifikasi. Ada pertanyaan? Mungkin sambil dikerjakan, silakan ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan.
Boleh dicontohkan kalau misalnya luasnya 0:0, itu keluarnya nanti angkanya bukan Bilangan bulat. Bilangan bilangan bulat, bulat. Mas. Ya, ya silakan dicoba sendiri ya, sambil dicoba silakan. Oke, saya tunggu waktunya sampai ya 5 menit lah dari sekarang. Tinggal ketik sedikit aja gampang ya. Kemudian silakan di share screen nanti. Atau ini bisa difoto dulu ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi buat program sama persis, variabelnya diganti, kalimat-kalimat pertanyaannya juga kalian ganti. Saya coba saya kopas di ini ya. Kalian bisa kopas supaya lebih cepat. Silakan. Oke. Silakan. Oke, bisa di share screen Mas Alvin Faiz. NIM-nya berapa ini Mas Alvin Faiz? NIM-nya berapa Mas Faiz? Bisa diketikkan? Saya catat sebagai tugas di kelas. Oke, terima kasih. Sambil di share screen Mas. Sudah kelihatan Pak share screen saya. Sudah Mas. Oke, silakan. Nah, share screen all ya. Oke, sebentar. Bisa dijelaskan dulu mulai atas. Bisa Pak. Mana? Share screen-nya? Jadi gini. Oke. Dijelaskan di atas Mas. Ini. Pertama, tadi kan saya ganti ininya. Nama variabelnya.
Oke. Ini yang B tadi itu B, untuk jari-jari saya ganti J, sama luas itu saya ganti L. Ya betul, yang nggak Terus apa-apa. Oke. ya selanjutnya apa kata-katanya ini saya ganti, silahkan untuk jari-jari Ya nggak lingkaran, apa-apa. Ya. sama saya tambah ini yang untuk maka luas lingkaran. Ini Itu, coba Pak. Oke, silakan dicoba, jalankan F9. Ketikkan 21. 21. 21. Ini Pak. Oke, enter. Sudah Pak. 1384,7. Oh, oke. Iya. Itu ya. Jadi mungkin yang Iya, lain, ya, oke. Terima kasih Mas. Mantap ini. Iya Pak, Langsung sama-sama. paham. Ya, oke ya. Itu untuk tugas di kelas yang pertama. Jadi gini Mas, bisa dikopas ke chat ya, supaya yang lain kalau pengen belajar supaya bisa memahami sama-sama, gitu ya. Jadi pinternya bisa pinter semuanya. Itu yang saya harapkan. Yang kopas saja jika nanti begitu, silakan diedit ya kalau pengen bisa. Jadi kuncinya adalah kalau kalian yang belum bisa, silakan kompas dari chatnya temennya tadi, dari hasil pekerjaan temennya, kemudian kalian ganti. Ya. Itu sudah sama dengan kalian belajar di algoritma, gitu ya. Oke Mas, bisa dikopas seperti saya tadi? Mas, oke, terima kasih Mas. Siapa ini? Mas Alvin ya? Iya Pak, sama-sama. Ya, bisa di mute. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke tugas yang kedua, jadi tugas yang ini harus dikerjakan di pertemuan ini ya, di perkuliahan ini. Oke, ada yang tanyakan? Yang lain? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Berarti tugas yang kedua, silahkan membuat rumus luas segitiga. Siapa ini? Mas Alvin. Oh, nggak perlu Mas. Ya, sudah ada perwakilannya ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa juga. Yang lain bisa copy ini ya. Sambil ini silakan kalian kopas-kopas punyanya temennya ini untuk belajar bagi yang belum memahami, begitu memahami. Ya, silakan. Oke, tugas. Mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih. Senang saya kalau ada yang tanya. Ya, kalau yang tugas buat apa rumus luas segitiga nanti dikerjakan sekarang atau gimana? Sekarang, ya di kelas, Sekarang. di kelas. Ya. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, yang lain juga begitu. Yang sudah menjawab sudah, karena Mas Rifki bisa mencoba lagi ya, karena yang tadi yang saya catat Mas Alvin. Ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, bikin lagi, tidak apa-apa, semangat ya. Oke, silakan saya tunggu. Paling kalau ini bisa nggak sampai 5 menit ya, sudah ada yang bisa menjawab. Oke, terima kasih. Saya tunggu sambil mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Jangan ragu-ragu bertanya, jangan malu bertanya. Kalau suaranya nggak bisa, bisa lewat chat. Ya. Oke, silakan. Saya buka sesi pertanyaan sambil kalian mengerjakan. Ya, jadi sudah saya tulis di situ tugas di kelasnya adalah mencari luas segitiga. Kalian harus saya pandu, yang mungkin bisa saya pandu supaya cepat. Kalian harus menentukan tadi apa? Variabelnya, variabel input, variabel proses,
variabel output. Ya, silakan. Ada berapa variabel? Ada yang bisa bantu jawab supaya yang 3, lain? Pak. 3. Oke, apa saja Mas kira-kira? Pertama itu setengah Apa? Gimana? setengah kali alas kali tinggi. Variabelnya Mas. Kalau Ada variabelnya 3, Apa Pak. saja? Ya, apa saja? Pertama itu misal A. A itu variabel apa namanya? Bisa dijelaskan? A itu variabel apa? Hah? A itu integer. Loh, nama maksudnya A itu untuk apa? Variabel A ini gunanya untuk apa? Untuk alas, Pak. Alas. Oh, alas. Oke. Ya. Kemudian berikutnya. Terus T untuk tinggi. Oke. Oh, ini dengan siapa ini? Mas Yoga? Bukan? Alvin, Pak. Oh, Alvin. Ya. Oke. Ini ada Mas Yoga ya menjawab. Oke, ya sudah Mas Alvin. Oke, ada 3 ya tadi ya. Alas, tinggi, dan luas. Oke, betul sekali Mas Alvin. Terima kasih. Bisa di-mute. Mas Yoga ini ya, program latihan use CRT, cons, sama dengan S, sama dengan 0,5. var, alas. Jadi kalau Mas Yoga dibutuhkan 3 variabel dan 1 konstanta tetap. Konstantanya berupa S, ya, diisi dengan setengah. Ya, boleh. Ya, ini algoritma. Ya, ini saya baru menemukan ini juga. Selama saya ngajar ada konstanta S sama dengan 0,5. Tapi tidak apa-apa. Ini kan algoritma bebas. Yang penting kan hasil. Ya, oke. Ini saya kira sudah betul. Ya. Kemudian write, masukkan nilai alas. Readlen alas. Betul. Jadi inputnya alas. Kemudian masukkan lagi write tinggi, disimpan ke dalam variabel T. Kemudian diproses. Ini kurang titik koma ini ya. Readlen T ini titik koma. L titik 2 sama dengan S dikali. Ya, jadi setengah dikali alas dikali tinggi harusnya ya. Tapi terbalik tidak apa-apa karena perkalian. Jadi setengah dikali T dikali alas. Readlen atau write luas segitiga adalah L, ini titik 2 ya. Oke, sebentar saya benerin dulu. Nanti kalian bisa mencoba. Oke, sebentar. Saya perbaiki. Program latihan. Saya rapikan, Mas Yoga, cons, oke, variabel, oke, kemudian bikin write, ini, readlen alas, write. Bentar, saya perbaiki. Oh itu sudah diperbaiki Mas Alvin, mantap Mas Alvin, terima kasih. Ini saya lagi ngetik sudah keduluan. Oke, terima kasih sudah dibantu ya. Seperti ini yang saya inginkan nanti ya. Jadi silakan kalian kalau merasa bisa langsung aja dijawab ya. Tidak ada masalah bagi saya. Karena kita ini belajar bareng ya, supaya semua bisa memahami. Oke, Mas Alvin, yaitu L tipe datanya adalah, oh ini nggak jalan kalau ini ya. Oke Mas Yoga sebentar. Oke Mas Alvin kenapa nggak jalan? Ayo silakan dijalankan, pasti tidak bisa ini Mas Alvin. Ya, enggak apa-apa, ini belajar dari kesalahan supaya kalian. Oke, terima kasih Mas Alvin. Sudah tahu. Salah tipe variabel Pak. Oke, terima kasih. Apa? Tipe variabelnya yang mana? Atau dijawab boleh, ya enggak apa-apa. Pakai suara ya boleh. Lebih enak pakai suara. L seharusnya pakai real. Oh, yang jawab Mas Yoga ya, yang punya program. Oke, enggak apa-apa, kalian kerjasama. Terima kasih sudah bantu. Mas Alvin, L seharusnya pakai real Pak. Oke, benar sekali. Oke, bisa dibantu lagi dibenerin Mas Alvin? Supaya yang teman yang lain bisa mengkopas.
Oke, nah seperti ini ya. Titik L, oh ini kena ini ya, kena L titik 20 titik 22 ya. Jadi itu yang ini, yang right, yang baris ketiga dari bawah, right, luas segitiga adalah L. Ya, enggak apa-apa, akhirnya jadi ya enggak apa-apa. Oh ini siapa dia? Oh Mas Bagus. Oh ini Mas Bima ya. Maaf. Banyak ya. Ini yang sudah bantu jawab sudah banyak. Oke, terima kasih. Oke. Mas Alvin, oke sudah. Mas Alvin sudah. Yang pertama Mas Yoga dulu. Mas Yoga, NIM-nya berapa? Bisa dibantu? NIM-nya Mas Yoga. Oh sudah ya, sorry. Mas Yoga sudah saya catat. Mas Yoga, Mas Alvin sudah. Kemudian itu ya. Jadi sudah saya stop untuk yang menjawab. Mas Bima Aji. NIM-nya berapa? Oke, Mas Bima. Kemudian berikutnya Bagus Gale. Mas Haji, Mas Bagus Gale. Bima, siapa? Bagus Gale. NIM Mas, NIM. NIM-nya berapa? NIM-nya berapa? Mas Bagus Gale, saya catat ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah cukup, jadi tidak perlu di lagi. Saya jelaskan, masih banyak. Bagus sekali. Oke, Mas. Yang hari ini menjawab adalah Mas Fikri, Yoga, Mas Alvin, Mas Aji, dan Mas Bagus sekali. Ya. Oke, jadi itu contoh dari program Sequen. Kecepatan Pak masih menjawab Pak ngetik. Iya, nggak apa-apa ya. Artinya ya ini ya memang di kelas ya seperti ini ya. Tapi dengan syarat yang sudah menjawab minta tolong tidak boleh menjawab lagi. Supaya yang belum menjawab ada kesempatan menjawab. Atau kalian bisa lewat WA dibantu temennya. Ini lo jawaban kayak kerpean nih ya, enggak apa-apa. Silahkan dibantu temennya ya, itu yang saya inginkan. Supaya teman-temannya bisa semua sama-sama. Mas Rohman, mohon maaf tidak bisa saya tulis ya karena sudah saya tutup tadi ya. Tapi kalau teman-teman yang lain mau mengkopas dari teman-teman yang meng-share di chat, silakan. Ya. Jadi kalau ingin bisa, ya ini di copy saja dari hasil teman-temannya. Kalau ya enggak apa-apa Mas. Oke, Mas Rohman. Artinya gini, kalau kalian menjawab supaya bisa saya terima, kalian harus berbeda algoritmanya, tapi hasilnya sama, gitu ya. Tapi untuk yang tugas ini sudah saya tutup ya, tapi saya jelaskan seperti ini. Misalkan Mas Rohman menjawabnya adalah tanpa konstanta, itu boleh. Artinya langsung diproses L.2 sama dengan 0,5 dikali A dikali T. Nah, itu kan berbeda dari temannya. Itu yang saya perbolehkan. Tapi kalau sama persis, hanya dirubah nama variabel dan modelnya, ya belum bisa saya terima untuk tugas-tugas seperti berikutnya. Jadi algoritmanya harus benar-benar berbeda. Harus punya akal sendiri. Biasanya dari sisi proses. Ya. Kalian bisa mengakali, bisa merubah dari proses. Temennya L.2 sama dengan 0,5 kali A kali T. Betul. Ada yang menjawab lagi. A kali T dalam kurung, ya, A kali T-nya dalam kurung dibagi 2, garis miring 2. Itu kan juga bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi saya tunjukkan cara menjawab supaya bisa saya terima. Mas Yosef baru pulang kerja, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya. Kan bisa lihat rekamannya nanti di YouTube. Ya. Bagi yang terlambat, untuk setiap pertemuan, kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Ya, kalian bisa belajar lagi. Jangan lupa di-subscribe ya. Supaya makin semangat ya bikin tutorialnya, pelajaran-pelajaran ini. Oke. Jadi bagi yang terlambat bisa mengikuti di YouTube.
siapa AdSense mengalir. Iya, nanti dibagi-bagi. Oh, apa ini subscriber saya masih sedikit. Masih 28. Ya kan memang baru buka. Karena proses mengajarnya kan baru sekarang dan punya ide saya masukkan channel YouTube. Siapa? Channelnya apa, Pak? Nanti di grup ini ada grupnya kan, grup WA. Kemarin kan sudah saya grupnya adalah terus belajar. TB, terus belajar. Nah, itu cari. Mantap, Pak. Oke ya. Jadi itu oke, itu untuk sekuen ya. Jadi cara menjawab supaya bisa saya catat, kalian harus bisa menemukan algoritma yang lain, cara yang lain. Ya, jadi menyelesaikan masalah dengan cara yang lain, tetapi hasilnya sama. Nah, nanti dengan banyaknya kalian bervariasi, otomatis logika kalian akan terbentuk dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi kalau sama persis, ya mohon maaf tidak bisa saya terima. Oke, seperti tadi, kalian harus cari akal. Wah, ya apa ini supaya gak bodoh ini. Meskipun kalian kalah cepat, ya kalian cari cara yang lain. Gitu. Biasanya dari proses. Ya. Prosesnya bisa kalian akali. Itu boleh. Ya. Oke, sampai di sini sudah cukup, jelas. Saya lanjut. Oke ya, saya lanjut. Ini masih tentang sekuen, ya. Masih tentang sekuen. Saya lanjut. Sebentar, saya share screen. Oke. Tadi sampai dengan apa tadi? Dan oke ya, ini ya. Sampai dengan penyajian ini. Mohon maaf, share screen-nya terlihat? Saya nggak bisa lihat chat, bisa bersuara? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Ya, khawatirnya nggak terlihat, makanya saya verifikasi dulu. Oke ya, jadi yang terakhir adalah rumus seperti ini, dan kalian sudah mencoba menggunakan program. Oke, berikutnya flowchart atau bagan alir. Ya. Untuk mempresentasikan suatu algoritma, ya seperti tadi, flowchart ini adalah seperti ini. Yang di sebelah kanan, ini adalah alur algoritma menggunakan flowchart. Ada start, wajib, ada stop. Bentuk seperti ini adalah bentuk algoritma sekuen. Dari atas ke bawah, tidak ada ke samping, ke kanan, atau kembali ke atas, atau kembali ke bawah, itu tidak ada. Itu namanya sekuen. Jadi di algoritma kita hanya belajar 3 saja sebetulnya. Sekuen, selection, if, atau pengkondisian, if, case, dan sebagainya, dan looping. Itu saja. Jadi kita belajar pokok algoritma itu, kalian harus bisa memahami 3 kunci pokok di algoritma. Sekuen, metodenya ya, sekuen, selection, dan looping. Oke, saya lanjut. Flowchart, kalian sudah paham tadi tentang flowchart. Flowchart ada 2 macam, flowchart system dan flowchart program. Kalau flowchart system itu adalah seperti apa ya, alur biasa, flowchart system. Kalau ada jadi flowchart system ini flowchartnya tidak bisa dijalankan. Ya. Jadi flowchart keterangannya biasa. Ya. Jadi isinya bukan rumus tapi hanya penjelasan. Biasanya flowchart system cara membuatnya menggunakan Visio. Kalau flowchart program ya pakai Raptor tadi seperti itu ya. Supaya tahu kalau flowchart program menggunakan Visio tidak bisa menjalankan dari sisi kesalahan. Ya boleh saja, cuman kurang maksimal hasilnya. Kalau pakai Raptor kan kita tahu flowchart program kita itu sudah benar apa belum, karena sudah diuji coba atau tes. Saya lanjut. Nah, seperti ini flowchart system. Ya. Hanya keterangan-keterangan seperti ini biasa. Display ini untuk menampilkan tip, manual. Nah, ini bisa kalian pelajari di mana? Di Visio. Ya, Visio itu ada lengkap.
Oke. Simbol-simbol. Nah, kemarin kalau simbol di flowchart, kalau di Raptor, kalian hanya pahami hanya ada 4 saja. Kemarin. Kemudian berikutnya saya jelaskan flowchart program seperti itu. Terminal, preparation, proses, input, decision, ya, atau decision ya, maaf. Nah, jadi selain selection itu adalah istilah decision atau pengambilan keputusan. Decision. Oke, flowchart program seperti ini, yaitu bagan yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Dan yang kedua, simbol digunakan menunjukkan awal dan akhir program, memberikan nilai awal atau preparation suatu variabel atau counter, menunjukkan pengolahan aritmatika atau proses, ya, menunjukkan proses input atau output, untuk mewakili operasi perbandingan. Nah, itu ada di decision biasanya, atau di looping. Nah, okay. Kemudian proses yang ditulis sesuai subprogram, yaitu prosedur atau function. Nanti berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan prosedur atau function. Berikutnya penghubung pada halaman yang sama, penghubung pada halaman berbeda. Ini kalau menggunakan Visio. Tapi kalau pakai flowchart tidak ada penghubung. Adanya subproses. Saya lanjut. Struktur dasar algoritma. Nah, ini yang saya jelaskan di awal berkali-kali. Sequence struktur, selection struktur, repetition atau looping struktur. Ada repeat, repetition, ada istilahnya ini ada 3 ya, ada banyak. Repetition atau looping atau iterasi. Jadi ada 3 macam istilah. Ya. Jadi ada 3 struktur, sequence itu terurut, runtutan, selection kanan kiri bercabang, kalau repetition itu pengulangan kembali ke atas. Ya, kembali digunakan untuk program yang instruksinya akan dieksekusi berulang. Seperti itu. Oke. Sampai di sini. Ini masih maghrib, kita berhenti istirahat, kita lanjut lagi atau selesai? Bisa dikasih masukan? Silakan. Atau kita lanjut sampai jam 6 selesai? Sekalian sampai jam 6 saja, Wah, nggak apa-apa, Pak. Ya, Jam karena 6 aja, Pak. iya, karena ini kalau ya betul ya. Jadi maksud saya setiap perkuliahan kalau pas hari Rabu seperti ini mungkin saya lanjut sampai jam 6. Waktu sholatnya ya di nanti setelah jam 6 kan masih bisa ya sholat maghrib. Karena kalau saya break kemudian masuk lagi, iya kalau masuk, kalau nggak jadi masuk, saya sendirian di kelas, di ruang ini meeting, ya. Oke ya, oke saya lanjut aja, mohon maaf. Kalau ada yang mau sholat dulu, silakan, ya. Ambil nanti kan bisa diikuti atau bertanya di temennya yang mengikuti gitu ya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan ini masih terkait dengan struktur dari algoritma sequence. Saya coba, saya tunjukkan lagi. Sebentar. Oke, seperti ini. Oke. Jadi yang saya inginkan, saya punya kasus bagaimana caranya menjumlahkan 2 bilangan dari input user. Ya. Jadi saya membutuhkan berapa variabel, nah, itu ada bilangan 1, bilangan 2, dan untuk hasil. Berarti ada 3 variabel tanpa menggunakan preparation karena tidak ada konstanta. Oke, berarti var ya, saya membuat 3 variabel karena penjumlahan
maka yang saya inginkan bilangan bulat, maka tidak pakai desimal. Jadi bil 1, koma, ini langsung bisa digabung ya, biar mirip bil 2, koma, hasil. Titik 2, integer. Oke, seperti ini, supaya ngirit ya. Oke, bisa ditulis seperti ini. Kemudian saya membuat masukan write, masukkan bilangan pertama. Read, len, kurung buka, kurung tutup, read-nya adalah bil 1. Oke, ya. Kemudian write, masukkan bilangan kedua. Oke, read, len, bil 2. Dan saya proses hasil 2 sama dengan bil 1 ditambah dengan bil 2. Output write hasil penjumlahan. Oke, ini saya tunjukkan penjumlahan bil 1. Nah, ini concat ya. Jadi bermain di variabel, ya, bermain di tampilan menggunakan concat ya. Bil 1 ditambah concat lagi ya. Jadi ini adalah string. Mungkin bisa dipahami. String, koma ini adalah concat, saya concat dengan variabel, saya concat lagi, saya koma dengan tulisan seperti ini, saya concat lagi dengan bil 2, concat lagi sama dengan, supaya rapi. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bingung nggak? Ini yang saya tulis. Oke, silakan bertanya. Ini concat antara string dengan variabel, variabel dengan string, string dengan variabel lagi, variabel dengan string, string dengan variabel. Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke, saya jalankan F9. Oke, sukses. Tidak ada error. Oke, akan muncul seperti ini. Bentar. Ya, bilangan pertama misalkan 13. Masukkan bilangan kedua. Ya, dilihat ya, sambil dilihat hasilnya sama codingannya. 12. Saya enter. Nah, kan rapi hasilnya. Hasil penjumlahan 13 ditambah 12 sama dengan 25. Oke, bisa dipahami antara coding dan tampilannya. Saya bikin concat supaya rapi. Kalian juga harus berpikir seperti ini. Ya, bagaimana tampilan itu serapi mungkin. Itu yang harus kalian pahami juga nanti. Sampai di sini. Silakan. Ada pertanyaan? Ini sekuen ya. Sekali lagi, ini sekuen. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Bagaimana ini? Saya nggak bisa lihat chat, bisa bersuara? Jelas, Pak. Oke, sudah jelas diwakili. Jelas, Pak. Oke, sambil menunggu, ya terima kasih. Sambil menunggu adzan, ada tugas di kelas lagi. Saya tunjukkan ada di presentasi saya tadi. Oke, ini ya tugasnya. Silakan dipilih salah satu. Yang menghitung luas segitiga sudah
atau menghitung jumlah deret, semua harus menggunakan sekuen. Silakan dipilih. Atau saya edit dulu yang tidak boleh. Luas segitiga ini tidak boleh. Karena sudah ya. Oke. Silakan dikerjakan di kelas sambil menunggu adzan. Share screen saya terlihat ya? Oke, saya biarkan share screen sambil kalian mengerjakan, pilih satu saja. Ya. Kemudian nanti saya catat sebagai tugas di kelas. Kalian harus bisa memahami, itu tanpa rumus sama sekali. Ya. Tidak ada panduan rumusnya, kalian menentukan sendiri rumusnya itu seperti apa. Oke. Oke ya. Jadi bisa dipahami, silakan dibaca dan dikerjakan tugas di pertemuan ini. Oke, saya persilakan, saya kasih waktu 10 menit. Oke, Mas Ria, sebentar. Yang lain berhenti share dulu, nanti saya uji coba. Nanti kalau saya kasih, oke, silakan di-share lagi jawabannya, baru di-share. Oke ya. Oke, terima kasih. Masih 2 ini dulu aja ya. Oke, saya share screen. Oke, lihat. Oke, ini ada jawaban dari Mas Rohman tadi. Program konversi. Nah, kalau mengasih nama ya, di anak-anak Fasilkom, mahasiswa Fasilkom, kalau memberi nama tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Jadi penggantinya spasi apa? Ya underscore itu seperti ini boleh. Konversi waktu gitu aja. Ya, apa? Kemudian use CRT, kalau ini mungkin masnya ini sudah paham ya. Ada WinCRT, ada use CRT. Sama sebetulnya. Kemudian variabel yang dimasukkan adalah J untuk jam, M untuk menit, D-nya untuk detik, hanya hasil. Ya. Kalau saya baca, saya bantu terjemahkan. Kalau salah nanti saya dikoreksi ya Mas. Oke, begin. Membuat program sebaiknya, ya ini tidak apa-apa, bukan salah ya. Saya infokan bahwa cara membuat program, kalian harus modelnya adalah model menjorok. Kalau bikin program, misalkan begin dengan end, ini adalah batasnya. Supaya kalian tahu batasnya, maka kalian model menjorok 1 tab, ya, atau spasi 3 seperti ini. Ini modelnya. Cara menjawab itu seperti ini. Nah, jadi kita akan tahu antara begin dan end itu, oh ini. Jadi kita akan benar-benar memahami kalau model penulisan, kalau dimepet kirikan semua, kalian akan kebingungan. Ya. Membacanya juga di mata, cara membacanya juga kesulitan. Kalau seperti ini enak, oh begin, end. Isinya ini di dalam. Ya. Bisa lanjut, write learn. Nah, jangan pakai write learn ya. Kalau write learn, oh bukan, ini ada ini ya, ini untuk spasi, oke betul Mas ya. Write learn, ini ada spasinya. Oke, ini adalah judul, ya, dipakai untuk judul. Ini untuk inputnya, menggunakan write, betul sekali. Read, learn, nah seperti ini boleh ya. Jadi yang lain bisa seperti ini atau seperti ini tetap. Karena kan di awal sudah saya bilang, semua bahasa program membacanya adalah 1 garis lurus. Gitu ya. Oke. Kemudian write input jumlah menit. Nah, dimasukkan jumlah menitnya berapa menit, dihitung, dimasukkan, direkam ke dalam variabel M. Kemudian detiknya apa? Disimpan ke dalam variabel D. Write learn diproses, ini ada spasi, ya, diproses, J dalam kurung. Nah ini penulisan matematika, ini wajib kalian pahami. Jadi Mas Rohman sudah cukup bagus cara menjawabnya. Penulisan matematikanya tetap dipakai seperti ini. Karena dalam kurung itu akan didulukan.
Jadi jam dikali 360 detik, berapapun jamnya dikali 360 detik, menitnya dikali 60, D-nya tetap D. Rate hasil konversi H detik, karena kita ambil dari hasil. Ini masih kurang, hasilnya adalah yang paling bawah, read untuk menghentikan di layar. Seperti ini. Ya, paham? Oke, saya jalankan. Apakah ada error? F9. Oke, sukses. Nah, oke ya. Seperti ini tampilan. Kalau programnya seperti itu, tampilan seperti ini. Nah, ini kan jadi rapi ya. Program konversi ada spasinya lebih bagus, jadi tidak mepet. Ini menggunakan readline saja. Gitu ya. Misalkan saya masukkan 1. Jadi 1 jam, berapa detik? Berapa menit? Saya ambil 20 menit. Detiknya saya pakai 50. Hasilnya berapa detik? 4.850 detik. Nah, ini yang namanya algoritma atau menyelesaikan konversi waktu. Seperti itu. Terima kasih Mas Roman. Saya catat. Bisa atau pakai chat ya. Pakai chat saja. NIM-nya berapa Mas Roman? 04220064 Rohman. Oke. Terima kasih. Kemudian berikutnya Mas Rio ya. Mas Bagus tadi kan sudah ya. Bagus sekali tadi sudah ya. Sudah menjawab. Mungkin jawabannya bisa dicontohkan ke temannya yang belum sambil dijelaskan. Ya. Oke, Mas Rio. Oke, ini ada Mas Dimas Galuh. Oke, stop dulu ya sebelum saya instruksikan, nanti bisa kalian share supaya tidak bingung. Oke, Mas Rio, tentang konversi jam. Konstantanya dibuat menit sama dengan 60. Var, J mungkin jam, K-nya ini apa? Hasilnya mungkin ya Mas. Oke. Kemudian rumusnya, oke, sebentar. Rumusnya K atau hasil, J dikali, ya Mas Rio, tidak apa-apa. Silakan dicat saja, tidak apa-apa. Sudah ya, tidak usah dicat lagi, saya masih baca. Program latihan jam, konstantanya juga 60, var-nya, inputnya itu J saja. Masukkan berapa jam? 60. Misalkan 2, berarti 2 kali 60. Hasilnya 120 menit. Nah, ini konversi dari jam saja ke menit. Gitu ya. Jadi betul, ini menggunakan cara lain, jam ke menit. Jadi sudah betul Mas Rio. Silakan di chat apa? Oke. 04320002 Mas Rio. Nah, betul. Mungkin kalian bisa copy ya punyanya Mas Rio ini, insya Allah jalan. Sudah betul. Kemudian Dimas. Mas Dimas, Bima Aji. Bima Aji ini bukan berapa? NIM-nya berapa ini Bima Aji? Apa sudah menjawab ini ya? Aji ini ya? Bukan ya? Oke, Mas Dimas. Saya cek dulu. Right. Oke, betul. Oke, Mas siapa ini? Mas Dimas. NIM-nya berapa Mas Dimas Galuh? Dimas Galuh berapa NIM-nya? Oke, saya copy.
Silakan Mas Dimas. Oke ya, saya kira sudah cukup sampai di sini dulu untuk pertanyaan tugasnya ya. Oke. Jadi tidak usah dikopas lagi. Saya koreksi dulu, Mas Bima Aji ini terkait dengan ini konversi lagi jumlah input, silakan input jam, hasilnya jumlah per jam. Jumlahnya per. Oke, jadi dibagi ya, dibagi dengan 360 dibagi hasilnya apa ini? Jumlah jam detik. Oke, ya, terima kasih Mas Bima. NIM-nya berapa? Bima? Muhammad Amri. Amri Bima, oke, 04 2200 10. Oke. Mas Muhammad Amri, Celsius ya. C ditambah K sama dengan C ditambah N. N-nya adalah sekian. Oke, betul sekali Mas Amri. Amri berapa NIM-nya? Ya, karena waktunya sudah mau habis, nanti saya kasih tugas untuk dikerjakan minggu depan. Mas Amri 043 200 10. Oke, seperti ini. Oke ya. Saya kira sudah cukup. Oke ya, untuk PPT-nya nanti saya taruh di Elina ya. Silakan di-download di Elina nanti. Boleh banget. Oke ya. Untuk kalian pelajari nanti bisa. Oke. Jangan lupa YouTube-nya, channel-nya di-subscribe. Oke ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk tugas di rumah. Ya, kalian kerjakan, saya kasih tugas. Buat algoritma untuk menukar tempat dari dua buah masukan. Oke, contoh. Bil 1 sama dengan 2, misalkan ya. Bilangan 1 dituliskan 2. Bilangan kedua dituliskan 5. Hasilnya nanti bil 1, saya perjelas lagi, ini adalah input, outputnya bil 1 sama dengan 5, bil 2 sama dengan 2. Oke, seperti ini. Oke, sebentar, saya kecilkan. Oke, sampai di sini bisa di print screen. Oke, bisa di print screen ya. Sudah jelas ya presentasi apa ininya? Apa? Share screen saya terlihat, bisa diwakili. Terlihat, Pak. Oke, silakan di print screen atau di foto. Nanti ini juga saya masukkan di materi untuk tugasnya. Karena sudah jam 6 ya, minimal ada yang mau maghriban. Oke ya, terkait dengan tugas ada yang tanyakan? Ya. Jadi tugasnya ini inputnya adalah bil 1, bil 2, kemudian ditukar. Ini tidak boleh ditukar variabelnya ya. Bil 1 sama dengan bil 2, seperti itu. Bil 2 di sininya, bil 1 ini diisi variabel bil 2. Bil 2 diisi variabel bil 2. Bil 1 ini tidak boleh ya.
harus menggunakan algoritma yang benar. Jadi variabelnya ini tetap. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya? Menukar tempat dari 2 buah masukan. Oke, tidak ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, ini tetap pakai yang sequence tadi ya? Atau Sequence. gimana, Pak? Yes. Ya, tetap pakai sequence. Tugas sequence ini ya. Oke Pak, siap Pak. Ya, nanti bisa di grup, nanti bisa chat kalau masih kurang paham. Minggu depan silakan dikumpulkan di Elina ya, di-upload di Elina. Di tugas itu nanti kalian bisa upload. Ya. Bisa dipahami ya? Pengumpulannya di Elina. Oke. Oke, terima kasih. Jika tidak ada, saya akhiri untuk untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.